Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang prakarya sudah masuki bab ketiga. Wah, bentar lagi pasti akan diadakan PTS. Jadi kepada anak-anakku yang belum mengerjakan tugas-tugas, baik tugas tertulis maupun tugas praktek pelajaran apapun, segera diselesaikan. Karena sudah masuk ke PTS, berarti nanti ada pengambilan rapot. Kalau pengambilan rapot terus nilainya nggak ada gimana? Ya kan? Jadi yuk segera diselesaikan tugas-tugas yang belum dikerjakan. Kita masuk ke bab 3, budidaya ternak kesayangan, kelas 8. Hewan kesayangan adalah hewan yang dipelihara karena khasnya dan keunikannya. Ya, ketika kita memelihara hewan yang kita sayangi, yang kita pingin banget, pasti kita mencurahkan semua perhatiannya kepada hewan tersebut, ya. Mulai dari waktunya harus ada, mulai dari perlengkapannya, makannya, terus kandangnya dan lain sebagainya harus dipersiapkan, ya. Kenapa harus dipersiapkan? Karena kita sayang sama hewan tersebut. Dan biasanya hewan-hewannya yang unik-unik, contohnya misalnya kayak kalau ayam kate kan biasanya begitu, atau kucing yang lucu, yang menurut kalian lucu pasti kalian pelihara, dan lain sebagainya. Nah, jenis-jenis ternak kesayangan, ada beberapa jenis yang kita akan bahas di dalam pelajaran ini. Yang pertama adalah kelinci hias. Kelinci hias itu yang diambil adalah 3 macam. Ya, pertama daging, yang kedua kulit, yang ketiga untuk kepentingan lab. Ya, biasanya kan kita sering mendengar tuh kelinci percobaan. Nah, biasanya kadang-kadang ada beberapa yang lab itu digunakan adalah hewan kelinci. Yang kedua adalah jenisnya adalah Angora dan Rex. Nah, terus waktu bunting itu sekitar 30 sampai 32 hari biasanya waktu bunting kelinci. Nah, melahirkannya itu kira-kira 6 sampai 8 kali dalam setahun. Jadi kira-kira berapa anak kelinci yang akan lahir dalam satu kelinci atau dalam satu pasang kelinci? Ayo. Lanjut. Berikutnya kita punya hamster. Hamster itu adalah hewan kecil yang masuk dalam kategori ordo Rodentia. Hamster ini berasal dari Timur Tengah dan Eropa bagian Tenggara. Hamster ini dia mempunyai kegiatan pada 2 kegiatan. Ada pada malam hari, ada pada siang hari. Pada malam hari dia lebih cenderung mencari makan, mencari pasangan dan bermain. Sedangkan dalam siang hari biasanya dia lebih banyak tidur. Nah, jenisnya ada beberapa jenis. Yang pertama ada hamster Syria, lalu ada Campbell, lalu ada Winterwind, lalu ada Robofix dan Cina. Hamster itu kayak apa sih? Hamster itu kayak sejenis tikus tapi yang lebih lucu daripada tikus. Biasanya kalian sudah tahu. Nah, berikutnya nih yang lagi booming di anak SMP, anak SD, ya. Kadang-kadang ada SMA juga. Senang memelihara burung merpati. Nah, burung merpatinya dipelihara. Nah, biasanya kalau kita memelihara burung merpati kan ada 2 jenis ya, laki-laki, jantan atau betina. Nah, kalau merpati jantan itu bulunya lebih tampak indah dan mengkilap dibanding dengan burung merpati betina. Karena apa? Karena biasanya lebih kalau burung merpati jantan itu biasanya dia yang lebih banyak terbang dibandingkan dengan perempuannya, ya kan. Kalau perempuannya biasanya kan cuman di kandang gitu kan. Kalau dua-duanya lepas ya hilang jadinya gitu. Terus merpati digolongkan menjadi 4. Ada merpati hias, merpati pos, merpati balap, dan merpati daging. Lalu panjang ukuran merpati ada kira-kira 75 sampai 80 cm gitu.
Berikutnya ada burung kicau. Nah, burung kicau biasanya juga dipelihara juga nih, banyak juga nih yang dipelihara. Jenis burung kicau itu ada berbagai macam. Ada yang pertama murai batu, lovebird, kenari, cucak hijau, kacir, poksai, anis, dan jalak, dan berbagai macam, ya kan? Lalu apa sih kegunaannya burung kicau itu dipelihara? Burung kicau itu dipelihara itu yang pertama karena dia menyukainya yang pasti, ya kan? Yang kedua suaranya, ya kan? Suaranya tuh lebih terdengar indah gitu. Dan kalau dilatih dia bisa berlomba dan memenangkan perlombaan tersebut, otomatis bisa jadi duit deh, gitu kan? Berikutnya adalah sarana produksi budidaya. Sarana produksi budidaya dibagi menjadi dua, ada bahan dan ada peralatan. Bahannya adalah hewan peliharaan itu sendiri. Jadi kalau nggak ada hewannya, bagaimana bisa dibudidaya, ya kan? Yang kedua adalah pakan ternak. Pakan ternak itu dibagi menjadi dua, alami dan buatan. Kalau alami berasal dari lingkungan sekitar kalian. Contohnya misalnya adalah kayak padi, kayak lain-lain sebagainya, kacang-kacangan gitu kan. Terus berikutnya kalau buatan itu campuran bahan baku hewani dan nabati, misalnya sayuran atau lain sebagainya. Berikutnya adalah obat-obatan. Obat-obatan juga dibagi dua, ada alami, ada buatan. Kalau alami berasal dari ekstrak tumbuhan, sedangkan kalau obat buatan adalah zat kimia yang dapat mematikan penyakit kulit. Dan yang terakhir adalah air. Nah, ini air penting banget nih untuk kalaupun makan terus nggak ada airnya kan dia haus kan, pasti butuh air. Yang kedua adalah peralatan. Peralatan yang harus kalian punya yang pertama adalah kandang, ya kan? Kandang yang bagus yang harus dibersihkan setiap seminggu sekali. Yang kedua adalah tempat minum, harus juga ada. Berikutnya yang ketiga adalah tempat makan. Yang keempat timbangan. Ya kadang-kadang ada sih ada yang tidak perlu, ada yang perlu gitu kan. Yang keenam adalah sprayer atau penyemprot. Ya. Yang keenam adalah pembersih kotoran. Lanjut, kita punya tahapan budidaya ternak kesayangan. Kita memelihara ternak kesayangan itu ada caranya. Enggak cuman kita beli terus kita biarin aja, enggak. Jadi kita harus pelihara. Yang pertama adalah pemeliharaan kandang. Kita harus punya kandang wajib dan harus dibersihkan selama seminggu sekali setidaknya. Yang kedua, pemilihan bibit. Kalau kalian mau budidaya hewan ternak kalian, pilihlah hewan yang benar-benar unggul secara fisik. Contohnya misalnya adalah kucingnya yang bagus, yang sehat, yang bulunya bagus dan lain sebagainya gitu. Kalau misalnya matanya udah sakit, terus kadang-kadang suka gatal atau kotor gitu. Nah, jangan dipilih seperti itu. Yang ketiga adalah pemberian pakan harus memperhatikan jumlah kebutuhan. Kenapa maksudnya? Misalnya kucingnya misalnya ada satu, berarti kan cukuplah sedikit porsinya. Tapi kalau misalnya kucingnya banyak, berarti jumlahnya harus banyak juga yang diberikan gitu. Dan pemberian dan waktu pemberiannya dan cara pemberian makannya. Jadi harus tepat waktu dan harus cara pakannya harus bagaimana gitu. Harus belajar juga pakan yang baik itu seperti apa sih. Yang terakhir adalah pencegahan hama dan penyakit. Gimana caranya biar tidak terkena penyakit untuk ternak kesayangan kita. Oke, sekian saja informasi dari Ibu ya. Semoga kalian paham, kalian mengerti. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.